Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator dan Ibu Pengajar Praktek, saya Hajar Eka Sari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching sebagai supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Widya Karisma. Silakan Bu Widya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widya Karismawati. Saya pengajar biologi. Oke, langsung saja ya Bu Widya. Oke, Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam, Bu Hajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Bu Widya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan coaching sebagai supervisi akademik. Untuk coaching sebagai supervisi akademik itu ada 3 tahapan Bu Widya. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk tahapan pertama yaitu pada saat ini kita akan melakukan percakapan coaching sebagai supervisi akademik untuk tahapan pra-observasi. Oke, jadi untuk yang pertama ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Widya untuk melaksanakan supervisi akademik di tahapan observasi nanti. Jadi yang mau saya tanyakan nanti pada saat observasi itu kelas berapa ya Bu Widya yang mau diajar? Oke, kebetulan kelas 11 MIPA 9. Di 11 MIPA 9 nanti kira-kira materi apa yang akan diajarkan oleh Bu Widya? Untuk materinya adalah materi sistem reproduksi. Oh, sistem reproduksi ya Bu Widya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa ya kira-kira Bu Widya? Baik, untuk ketujuan pembelajaran materi sistem reproduksi yang akan dilaksanakan nanti, yang pertama adalah tujuannya agar siswa mampu mengidentifikasi dan membedakan organ-organ sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing organ. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu Widya ya? Ya. Oke, dari 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Widya ini, kira-kira area pengembangan yang untuk siswa yang hendak dicapai oleh Bu Widya itu apa ya Bu Widya? Oke, untuk pengembangannya saya ingin agar siswa itu berkembang di iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bertanggung jawab dan juga mandiri. Tanggung jawab dan mandiri. Oke, baik. Nih, mungkin untuk area pengembangan yang ingin dicapai ini, kira-kira di pembelajaran sebelumnya itu bagaimana ya Bu Widya? Apakah mereka belum bertanggung jawab atau belum beriman dan bertakwa atau belum mandiri seperti itu sehingga Bu Widya ingin mengembangkan area ini? Kebetulan untuk iman kemudian mandiri sebenarnya anak-anak sudah memiliki ya Bu ya, hanya ini disesuaikan dengan materinya gitu, yaitu sistem reproduksi. Saya berharap bahwa dengan belajar sistem reproduksi itu anak-anak bertambah keimanan dan ketakwaannya dan juga lebih bertanggung jawab terhadap tubuhnya. Oh, luar biasa sekali. Ini maksudnya bertanggung jawab ini dalam penggunaannya gitu ya Bu Widya ya maksudnya? Iya, bisa seperti itu ya Bu. Karena mereka kan anak kelas 11 itu kan usia yang masih muda ya, istilahnya high voltage ya. Jadi kita harus selain belajar materi kita juga mengarahkan ya, jadi sekali merengkuh dayung 2 pulau kayak gitu ya. Iya, jadi belajarnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Widya ya. Semoga bisa Ya, tercapai. semoga bisa tercapai. Lalu untuk kira-kira nih Bu Widya, strategi apa yang Bu Widya siapkan agar apa yang menjadi tujuan dan apa yang pengembangan siswa tadi yang hendak dicapai Bu Widya ini, kira-kira strategi apa yang disiapkan oleh Bu Widya? Oke, untuk strateginya itu seperti yang biasanya, yaitu inquiry ya Bu ya. Iya. Jadi ada pertanyaan kemudian dijawab secara berkelompok, tapi dipadukan dengan pembelajaran diferensial. Jadi anak-anak
anak-anak dikelompokkan berdasarkan kesamaannya. Kesamaan bagian apa ya Bu kira-kira? Yang pertama adalah kesamaan dalam hal kesiapan belajar. Kemudian yang kedua kesamaan dari profil atau dari gaya belajar. Oh begitu. Nah, untuk mengetahui kesiapan belajar dan gaya belajar, ini bagaimana Bu Widya cara mengetahuinya dari anak-anak itu? Untuk kesiapan, kebetulan kan karena ini sudah semester 2 ya Bu ya, jadi saya sudah mendapatkan nilai dari anak-anak, sehingga saya menggunakan nilai itu sebagai data. Kemudian untuk gaya belajar, kebetulan saya mewawancarai anak-anak, jadi saya menanyai anak-anak satu persatu, karena umumnya mereka itu belum tahu apakah saya itu termasuk audio, apakah termasuk audio visual atau kinestetik, sehingga harus dijelaskan dan dikonsultasi, kemudian baru nanti mengelompokkan. Oke, jadi Bu Widya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajarnya. Oke, luar biasa sekali nih Bu Widya. Kira-kira nanti yang mau diterapkan itu diferensiasi apa ya Bu Widya? Apakah konten, proses, atau produk? Proses. Oh, prosesnya ya, jadi ya. Itu untuk yang kebutuhan belajar yang sebelah mana? Apakah kesiapan belajarnya atau gaya belajarnya? Kesiapan belajar. Oh iya, lalu untuk yang gaya belajarnya kira-kira diferensiasi apa ya Bu? Bu Widya? Oh, jadi nanti pada kegiatan observasi itu Bu Widya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi proses dan produk gitu ya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Widya. Kira-kira nih dari apa yang panjenengan siapkan strateginya untuk mencapai tujuan Bu Widya tadi, kira-kira kapan ini pelaksanaannya Bu Widya? Ya, insya Allah dilaksanakannya hari Jumat besok. Kira-kira perlu bantuan dari orang lain atau rekan lain atau bagaimana ini? Untuk karena ini pembelajaran teori ya Bu ya, jadi insya Allah tidak perlu, cukup saya sendiri. Kecuali kalau praktikum mungkin dibantu oleh laporan. Jadi tidak sabar ini Bu Widya karena materinya menarik sekali ya, reproduksi manusia. Wah, ini pembelajaran kalau zaman saya SMA dulu ini, kalau biologi pembelajaran yang sangat dinanti-nanti oleh anak-anak karena rasa ingin tahunya tinggi. Wah, jadi nggak sabar saya ingin mengikuti nanti seperti apa. Oke, baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya. Semoga nanti observasinya diberikan kemudahan dan kelancaran, dan apa yang panjenengan inginkan supaya anak-anak menjadi lebih beriman, bertanggung jawab dan mandiri dalam menggunakan itu reproduksi yang dimilikinya. Oke, terima kasih Bu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang nggak masuk siapa? Atta, Aldi, konter pulsa. Aldi terus siapa? Aldi sama Atta. Nina. Dua toh. Nina. Safrina. Oh, Safrina. Iya. Oke, 3 orang ya yang nggak masuk. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Semangat ya. Oke, sebelum untuk melatih fokus kalian, kalau ini nama gamenya adalah lawan kata. Jadi kalau misalnya saya bilang benda, kamu menunjuk apa? Kotak.
saya bilang kotak, kamu bilang ya. Selain itu juga ukuran. Kalau misalnya saya bilang kotak besar, kamu menunjuk kotak. Kalau bulat besar, kamu menunjuk bulat kecil. Disamakan gerakannya bagaimana? Kalau bulat, kalau kotak, kotak sama semua kayak Hafiz, coba gimana? Ya tadi loh yang tadi. Nah, kayak gitu. Mau lihat Gimana? Coba lihat Nah, tapi kalau misalnya di sebelah kalian ada yang salah, maju. Nggak mau gimana kayak gitu ya, yang kotak aja. Ini kotak sama apa tadi ya? Oke, langsung aja saya mulai. Bukan lingkaran ya? Lingkaran gini ya. Sama semua ya. Oke, yang pertama adalah bidang dulu. Kalau saya bilang apa tadi? Kotak, kamu? Oke. Saya bilang bulat, kamu? Oke, 1, 2, 3. Bulat, kotak. Gak usah diomong. Langsung tunjukkan aja. Bulat, kotak. Ini masih percobaan satu lagi percobaan. Kotak, kotak, bulat, bulat, kotak, kotak. Mana usahain tangannya? Begini ya, kelihatan sih. Oke, sekarang agak cepet ya. Sekarang yang dari tadi percobaan. Siap? 1, 2, 3. Bulat, bulat, kotak, kotak. Bulat, kotak. Ada yang bilang. Sekarang ukuran. Bulat, besar. Besar ini. Besar, kecil, 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 besar, besar, kecil. Nah, ini cuma satu kali ya, Bro. Berpikir sebelum menjawab. Sudah belum? Berpikir sebelum menjawab. Ada lagi nanti permainan yang lain. Yang ini dulu. Berpikir sebelum menjawab. Yang pertama, sebut beberapa organ reproduksi pada wanita adalah ovarium, vagina, dan cluenya adalah berpikir sebelum menjawab. Apa diulangi jawabannya apa? Oke, betul. Cluenya berpikir sebelum menjawab. Tadi Mudi kenapa benar? Coba. Sekarang ganti ke pertanyaan selanjutnya ya. Contoh organ reproduksi pada laki-laki adalah 1. Testis, 2. Penis, yang ketiga adalah Afra. Cluenya adalah berpikir sebelum menjawab. Organ reproduksi pada laki-laki yang 1 testis, 2 penis, ketiga adalah Penis. oh ya betul. Oke, terima kasih. Kamu bisa mengetahui ya nama-nama dari organ reproduksi baik itu laki-laki maupun wanita. Terus strukturnya apa?
Ya sehingga nanti kamu kalau udah punya pasangan misalnya, wah bisa. Kalau misalnya istrinya atau suaminya tanya, ini aku kenapa ya? Gitu, bisa jawab. Selain organ reproduksi juga ada tentang gametogenesis atau pembentukan gamet. Sebelum saya bagi kelompoknya terlebih dahulu, akhir-akhir ini banyak sekali kasus mengenai kekerasan seksual. Benar nggak? Kira-kira apa yang mendasari atau yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Teknologi Nafsu. Benar ya? Media sosial benar, teknologi benar. Emangnya kenapa dengan teknologi? itu Yang bisa katakan Hafiz, nggak terlihat maaf ya, saya di sini. Gimana? udah buka situs bokep bu. Emang mudanya gimana? 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 Tutorial. Mudahnya membuka situs-situs pornografi. Hilmi, tadi yang katakan? Oke, jadi semakin banyak hal-hal yang menjadi akses. Sepertinya demikian disebutkan oleh akses juga. Semakin banyak hal-hal yang mudah diakses. Nah, sehingga teknologi itu, terima kasih Hilmi dan Hafiz ya. Oh iya. Nanti ya di ini ya, diakumulasi juga. Ya. Mau jawab? Kan mau lanjutin. Semakin kalau teknologi semakin mudah diakses. Jadi mungkin otak manusia akhirnya kalau melihat akhirnya merasakan. Karena melihat akhirnya pernah Salah. Iya, Nata? Karena di usia remaja kita tuh rasa ingin tahunya lebih luas. Lebih besar ya. Lebih menggebu-gebu gitu ya. Oke, terima kasih Nata dan saya. Jadi Nata ya. Oke, jadi benar semua ya tadi pendapatnya bahwa teknologi kalian nggak bisa untuk menghindar dari teknologi di zaman sekarang ya. Itu menjadi tantangan dan sekaligus ujian ya ibaratnya. Kalau dulu ujiannya orang zaman dulu beda, ujian kalian sekarang ya teknologi semua dipermudah, tapi semua juga harus ada batasnya. Karena semakin tidak berbatas itu semakin bebas dan semakin sulit. Nah, maka harapannya setelah belajar ini nanti kamu bisa lebih bukan hanya tahu tapi bisa lebih bertanggung jawab. Ya, siapa tahu ada yang sudah punya gebetan, yang berani ngapa-ngapain gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke. Usia kalian ya, usia kalian ya. Kalau dia apa itu berarti Kalau dia apa-apain ya harus jangan mau dia apa-apain. Maksudnya ya harus saling menjaga. Oke, saya rasa itu ya. Nanti kamu kan sudah tahu ya usia kalian organ reproduksi itu sudah matang atau belum? Sudah. Setengah matang. Kayak mangga aja setengah. Nah sudah matang sehingga sangat riskan ya. Jadi jangan, kalau dari hadisnya bagaimana? Jangan kalau zina ya. Jangan sampai mendekati. Saya rasa kamu sudah hafal di luar kepala. Tapi bagaimana mempraktekannya? Nah itu yang masih sulit. Jadi mudah-mudahan dengan belajar ini kamu bisa sedikit punya pengetahuan. Oke, saya kelompokkan berdasarkan ini apa namanya? Berdasarkan yang kemarin ya, gaya belajar. Silakan kamu boleh ambil bawa salah satu dari lembarnya ini untuk dibawa ke kelompok yang baru. Atau kamu punya datanya semuanya nggak apa-apa, silakan. Nanti
menjawabnya berdasarkan kelompok yang gaya belajar. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok yang bisa, nah itu berdasarkan gaya belajar. Jadi kamu tidak berdiri sendiri, tapi bersama-sama. With an immature egg in the center. A typical 28-day menstrual cycle begins on the first day of menstrual bleeding. During the first 7 days of the cycle, Lihat apa Nap, ini nanti salah loh Nap. Enggak, udah tuh, yakin nah. Enggak apa-apa ya, ini loh, ini kan. Ini dibikin di sini dulu, di sini. Oh, itu loh. Itu loh. Ini pemainnya kan tempel ya. Yang ini ya. Yuk, kakek ya, angin kita ini. Nadia tuh. Nadia. Oh, di tengah doang ya? Ya, Bener kan, Dek? Kayak ya. oh di sini juga. Kita udah. Pertanyaan pertama, gugur organ reproduksi laki-laki. Belum. 1, 2, 3. Ditulis disebutin. Yang pertama, skrotum. Oke, terus testis. Yang kedua ini testis, benar. Terus Yang ketiga epididymis ini ya. Terus 4 ada vas deferens. Vas deferens. Oke. 5 ini yang kenapa kamu beli? Apa? Gak ada ya, next, nomor 6. Yang tahu aja. Nomor 6 ini. Terus nomor 7 vesikula seminalis. Nomor 7 uretra itu Pak. Di atas. Ini ya. Vesikula seminalis. Oke, terus nomor 8 nomor 8 khusus ejakulatoris, benar. 9 kelenjar prostat. Prostat. Oke, terus 10 kelenjar. 10 itu ini yang kecil ini ya. Kecil ini loh. Kelenjar over atau nama lainnya apa? Nama lainnya kobra apa? Halo, dengarkan. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang dibatas saat ejakulasi. Halo.
mengeluarkan cairan yang membentuk air mani Yang membentuk air mani. yang dikeluarkan saat ejakulasi. Nomor 8. 8 saluran ejakulasi fungsinya menampung sperma dan air mani lalu mengeluarkannya saluran pemisahan ejakulasi. 9 kelenjar prostat fungsinya membantu testis memproduksi cairan alkali yang mengandung sel sperma. 10 kelenjar proper fungsinya memproduksi cairan sebagai tempat terjadi ejakulasi. Oke, berarti nomor 7, 8, 9, 10 itu adalah nama-nama dari duktus atau kelenjar yang berfungsi untuk membantu proses pembentukan sperma dan pengeluarannya ya. Jadi ada yang berfungsi untuk melumasi, ya. Ada yang berfungsi. Kalau kamu lihat sperma itu kan dia cair ya bentuknya. Kalau kamu lihat ugat-ugat apa cair? Loh, kurang tahu. Nggak tahu. Kamu pernah mimpi basah nggak? Kan bentuknya kan cair, cair kan? Kurang tahu. Oh iya. Cair, nah cair itu karena tadi cairan tadi yang dibuat oleh prostat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan salah satu rangkaian kegiatan coaching sebagai supervisi akademik pada tahap pasca observasi bersama ibu pengajar praktek saya, Ibu Ati Istiarti, dan teman rekan sejawat saya, Ibu Widya Harisma. Baik, untuk percakapan pasca observasi akan kami lakukan. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Widya atas waktunya untuk pagi hari ini. Jadi pada tahap ini kita akan melakukan percakapan coaching sebagai supervisi akademik pada tahap pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi percakapan pasca observasi ini tujuannya yaitu kita saling merefleksi apa hal positif dan kendala apa yang bisa kita dapatkan dari hasil observasi kemarin. Nah, untuk yang pertama mungkin yang mau saya ajukan pertanyaan kepada Bu Widya, bagaimana perasaan Bu Widya setelah melaksanakan kegiatan supervisi akademik? Alhamdulillah kemarin kebetulan cukup lancar ya, cuman untuk waktu pelaksanaan mungkin di akhir agak sedikit mepet, jadi untuk yang di akhir pembelajaran itu agak dipercepat. Oh, jadi Bu Widya sudah nih merasa senang nih dengan kegiatan kemarin. Sudah punya pengalaman itu. Oke, menurut Bu Widya ini Bu Widya, apakah pembelajaran yang Bu Widya lakukan itu sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Bu Widya buat dengan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk rencana keseluruhan menurut saya sudah cukup terlaksana. Gitu ya. Kira-kira ada kendala dari yang Ibu rencanakan dengan pelaksanaannya, apakah ada kendala Bu Widya? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk kendalanya itu di waktu ya Bu ya, karena di tengah-tengah kan karena ada dua kegiatan diferensiasi, jadi harus bikin kelompok baru, kelompok lagi yang memang itu butuh waktu seperti itu, sehingga yang di akhir pembelajaran itu ada yang dipercepat sedikit. Jadi selama apa yang Ibu rasakan itu kendalanya di manajemen waktu ya Bu Widya ya. Tetapi kalau yang dari hasil pengamatan saya kemarin saya lakukan, Bu Widya sudah
bagus sekali ya kegiatan pembelajarannya, dimulai dari di awal pembelajaran Bu Widya membuka dengan ice breaking sehingga anak-anak, karena itu kan kemarin jam terakhir ya Bu Widya, jadi mestinya anak-anak supaya di jam terakhir itu nggak capek, nggak ngantuk, tapi Bu Widya sudah berhasil mengawal pembelajaran dengan melakukan ice breaking yang ini ya untuk kesadaran diri siswa sehingga bisa fokus, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Luar biasa sekali. Terus kemudian di kegiatan intinya juga sudah ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan diferensiasi konten, dengan ada yang belajar dengan menggunakan video, menggunakan poster, menggunakan bahkan ada yang kinestetik kemarin pakai ini ya Bu ya, pakai puzzle itu, luar biasa sekali. Jadi anak-anak sangat antusias. Jadi ini Bu Widya terkendala dengan waktu nggih Bu Widya. Kira-kira untuk kendala waktu ini ya Bu Widya, kedepannya supaya tidak terjadi lagi kendala waktu ini, kira-kira apa yang Bu Widya akan rencanakan untuk pertemuan atau pembelajaran berikutnya supaya tidak terjadi lagi kendala ini? Iya, jadi untuk yang kemarin itu waktu pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar itu anak-anak ada yang, karena waktu diwawancara juga jawabannya anak itu ambigu, jadi ada yang dia itu antara visual, ada yang kinestetik gitu, jadi mereka sendiri pun sebenarnya belum bisa memetakan gaya belajarnya sendiri, sehingga waktu pembagian kelompok kemarin mereka pindah-pindah sesuka hati seperti itu, sehingga menurut saya kurang maksimal di situ. Sehingga nanti harapannya kalau misalnya agak panjang waktunya di awal itu selain wawancara juga bisa diamati lebih lanjut mereka itu biasanya belajarnya itu bagaimana, itu lebih diteliti. Jadi rencana Bu Widya untuk mengantisipasi permasalahan tadi, karena salah satu kendalanya adalah siswa belum mengenali ya, belum menyadari dirinya itu gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti ke depan Bu Widya akan melakukan, selain bertanya kepada siswa, itu juga melakukan pengamatan siswa itu cenderungnya gaya belajarnya apa gitu ya. Luar biasa sekali ya Bu Widya. Nah, kira-kira ini kapan ini rencana Bu Widya ke depan akan melakukan pengamatan itu? Kan tadi dengan menyampaikan untuk mengantisipasi itu anak yang belum bisa mengenali itu, Bu Widya akan melakukan pengamatan. Kira-kira kapan dilakukan pengamatan ini? Ataukah secara langsung ketika pembelajaran atau bagaimana? Menurut saya sih lebih baik itu di awal kegiatan pembelajaran, semester awal. Kemudian nanti bisa itu, apalagi kalau misalnya itu sudah tahun kedua mengajar, itu malah lebih enak. Maksudnya kalau di akhir-akhir itu kan atau di tengah-tengah itu kurang maksimal. Jadi kalau misalnya mau kapan itu ya misalnya nanti karena itu sudah akhir semester ya berarti kalau mengajar. Berarti nanti kira-kira setelah anak-anak kenaikan kelas nih Bu. Kira-kira selain pengamatan, kira-kira ada lagi nggak Bu Widya yang bisa dilakukan agar bisa lebih mengenali gaya belajar siswanya? Sebenarnya bisa menggunakan kuesioner atau kuis yang semacam psikotes seperti itu. Tapi saya kurang yakin, maksudnya apakah harus ke BK atau ke psikolog dulu gitu, atau bisa langsung ambil sendiri? Iya, itu bisa. Kemungkinan bisa. Berarti panjenengan bisa bekerja sama dengan guru BK mungkin nanti ya ke depannya. Ya baik, luar biasa sekali Bu Widya rencananya, semoga bisa terlaksana dengan baik untuk di kesempatan yang akan datang. Pertanyaan terakhir ini Bu Widya, menurut Bu Widya bagaimana tanggapan tentang kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan ini? Apakah bisa memberikan, ya bagaimana menurut Bu Widya secara individu? Menurut saya kalau ketika sebenarnya supervisi akademik itu sangat dibutuhkan ya, maksudnya dalam kegiatan pembelajaran itu kita perlu untuk saling melihat mana yang
positif dari teman sejawat atau teman pengajar yang lain itu bisa kita terapkan di kelas kita. Nah, untuk kegiatan yang kemarin itu saya sangat senang karena pertama saya bisa melihat bagaimana belajar waktu mengajar kemarin, jadi saya bisa mengetahui saya kurangi di sini, saya bisa memperbaikinya di sini seperti itu. Dan mungkin juga mengajar sama juga ada hal yang mungkin bisa dilakukan di kegiatan, jadi bisa sharing saya. Jadi intinya kegiatan supervisi akademik ini sangat positif gitu Widya, karena saya sendiri meskipun saya sebagai supervisor di sini bukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi kita posisinya di sini adalah mitra gitu Widya. Bu Widya bisa belajar dari saya juga bisa belajar dari Bu Widya apa yang positif sehingga bisa kita terapkan di kegiatan pembelajaran kita di waktu yang akan datang. Oke, baik Bu Widya, terima kasih banyak atas semua waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk murid kita sehingga murid kita bisa merdeka belajar ya, dan apa yang kita lakukan ke depannya pembelajaran kita lebih berdampak kepada murid. Baik, terima kasih Bu Widya, Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.